ini kalian dikasih Prabowo, Ganjar, sama Anies. Anda lihat, yang satu kriminal. Ya, Prabowo ini kan kriminal, saudara kan. Yang Ganjar kalian dikasih orang munafik, saudara. Yang Anies Anda disodorin dengan kadrun. Mana yang mau Anda pilih? Malam ini kita akan menakar Prabowo, Ganjar, dan Anies secara khusus. Semua boleh mengemukakan pendapatnya. Bebas, jangan ada yang dimarahi Pak Santi Amer ya, boleh ya. Walaupun tidak sama dengan yang lain, jangan dimarahi saudara. Ya, Anda boleh silakan. Dimarahin, kasihan. Ya, karena ini kita malam ini kita mau menakar. Ya, setelah menakar Anda doakan. Ya, karena siapapun yang jadi presidennya, kalian bakal habis pokoknya. Siapapun presidennya, kalian remuk. Hanya remuknya mendingan kalau kalian menilai presiden yang tepat. Jemuk. Tapi Injil ini telah dicurangi, saudara ya. Pemberitaan kabar baik, yaitu Pancasila ini telah dicurangi oleh pemerintah Indonesia. Mengapa? Karena mereka haus kekuasaan, ingin berkuasa. Mereka ingin untuk mengeruk kekayaan sekaya-kayanya dari rakyat jelata yang goblok, saudara. Bagaimana rakyat jelata goblok, Pak? Ya, dengan cara Hari ini tema kita adalah menakar Prabowo, Ganjar, dan Anies, ya, saudara ya. Saudara, saya seorang apologet, ya, saudara ya. Saya tidak tertarik dengan politik praktis, tetapi ya kita telah dicurangi, ya. Pemberitaan Injil telah dicurangi, saudara ya, oleh Pancasila. Wah, apakah Pancasila pantat gila, saudara ya? Bukan Pancasila. Kalau Pancasila tidak pernah curang. Tetapi para pemerintah yang memerintah, oknum-oknum, dan ya bukan oknum, memang pemerintahnya, itu dosa sistem, saudara ya, telah mencurangi pemberitaan Injil. Telah mencurangi, ya, Injil ini bukan berarti Anda harus menjadi Kristen, tetapi bagaimana kabar baik bagi seluruh rakyat Indonesia. Ya, Injil ini, Pancasila ini adalah sebuah Injil, saudara ya. Pancasila ini, ya, ketuhanan, ya, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan, kerakyatan dipimpin oleh hikmat dalam kebijaksanaan, kemusyawaratan, perwakilan, keadilan sosial. Itu adalah sebuah Injil, saudara, adalah sebuah kabar baik dalam makna masyarakat majemuk. Tapi Injil ini telah dicurangi, saudara ya. Pemberitaan kabar baik, yaitu Pancasila ini telah dicurangi oleh pemerintah Indonesia. Mengapa? Karena mereka haus kekuasaan, ingin berkuasa. Mereka ingin untuk mengeruk kekayaan sekaya-kayanya dari rakyat jelata yang goblok, saudara. Bagaimana rakyat jelata goblok, Pak? Ya, dengan cara diislamkan, saudara. Sehingga jadi goblok. Anda lihat ya, di seluruh negara-negara yang rakyatnya Islam itu dibikin goblok. Di Brunei itu, ya, rajanya, sultannya itu kaya raya sekali, saudara. Rakyatnya itu, ya, miskin, saudara. Mereka dijatah oleh pemerintah. Tidak ada persamaan hak di sana. Semuanya tergantung sultan, saudara. Sultan itu seperti Tuhan, ya. Nah, kalau Anda mau hidup dalam masyarakat yang seperti itu, ya memang kalian goblok, saudara ya. Nah, masalahnya kan tidak semua orang Indonesia mau hidup dalam masyarakat seperti itu, namun beberapa orang dari semenjak zaman sebelum Indonesia berdiri sampai dengan hari ini, mereka ingin mendirikan Kesultanan Islam. Ya, dari zaman siapa, saudara? Dari zaman Raden Patah, Sultan Demak. Mereka ingin mendirikan Kesultanan Islam, ya, dan mereka berhasil, sempat berhasil. Mereka menjajah Majapahit, ya, orang-orang yang baru pulang dari Turki ini, mereka menjajah, menggulingkan kerajaan yang sah dengan pertumpahan darah seorang anak yang membunuh orang tuanya sendiri, ya, saudara ya. Dan kemudian
seluruh kerajaan Majapahit hancur, berpecah-pecah menjadi berbagai kesultanan Islam, baik Kesultanan Pasundan, Sultanan mana lagi saudara, yang ada di Demak, yang ada di Madura, ya, yang ada di Jawa Timur, kesultanan yang ada di Makassar, kesultanan yang ada di Aceh, yang di Padang, kesultanan Melayu, dan berbagai macam kesultanan. Lalu datanglah Belanda, saudara, datanglah Portugis, Spanyol, Inggris, Belanda terakhir, menyatukan seluruh wilayah-wilayah kesultanan ini menjadi nama Hindia Belanda. Luar biasa, saudara ya. Sehingga kita melihat bagaimana pemerintah Hindia Belanda ini menyatukan seluruh kepulauan Nusantara dari Sabang sampai Merauke yang dulu pernah dikuasai oleh Majapahit, saudara. Pak, tapi kan Belanda jahat. Siapa bilang, saudara? Ya, kalau Anda belajar sejarah yang ada di Belanda, ya, maka Belanda datang ke Hindia Belanda bukan untuk menjajah, bukan memeras, saudara. Mereka membayar untuk semua yang mereka beli. Walaupun di situ ada praktek dagang monopoli. Waduh, praktek dagang monopoli sampai dengan hari ini saja di Roxy masih ada praktek dagang monopoli, saudara. One hand ya, gitu kan, saudara. Terus dengar gitu lah kalau jadi supplier. Wah, saya dulu jadi supplier ya, saudara ya. Kalau begitu masuk one hand ya, one hand nih. Nah, one hand itu artinya cuman saya yang pegang, yang lain nggak boleh pegang. Di kota ini saya aja pegang ya. Kenapa? Supaya mereka bisa dapat keuntungan yang besar. Nah, itu sama. Jangankan zaman Belanda, zaman sekarang saja kalian di Indonesia, di Roxy, di Mangga 2, di mana lagi? Mau jualan parfum, mau jualan TV, jualan handphone, jualan laptop, jualan dendeng, jualan abon, one hand ya, one hand. Itu monopoli, saudara. Nah, masa Anda mengerti praktek itu masih ada di Jakarta, masih ada di Indonesia? Praktek monopoli. Coba lihat Anda konglomerasi, bisnis konglomerasi, one hand, saudara. Ya, Anda mau masuk tender pemerintah pengadaan barang, one hand, saudara. Praktek monopoli di sana ada. Jangan ngomong enggak, saudara. Praktek pengadaan barang di pemerintah Indonesia ini masih one hand, saudara. Ya, melalui satu pintu. Wah, monopoli itu, saudara. Jadi Belanda itu datang ke Indonesia untuk berdagang. Dan mereka menerapkan praktek monopoli supaya harganya jangan rusak. Karena mereka jauh dari Eropa, 20.000 kilometer jauhnya, saudara ya. Dan kemudian mereka datang ke Nusantara. Mereka menyatukan dari Sabang sampai Merauke, dari Papua, yang tidak pernah bisa dilakukan, bahkan oleh Gajah Mada, saudara. Papua menjadi wilayah Nusantara, saudara. Menjadi wilayah Hindia Belanda, dari Papua sampai ke Aceh, saudara. Kemudian pada abad ke-19 ya, kalau nggak salah ya, ada seorang misioner dari Jerman ya, seorang historian dari Jerman. Dia memperkenalkan nama Indonesia. Jadi Anda tahu nggak nama Indonesia dari mana? Dari Jerman, saudara. Anda mengenal nama Indonesia itu dari Jerman, bukan dari yang lain, saudara ya. Wah, Anda harus belajar sejarah sama saya, saudara ya. Waduh, sebentar. Sebentar, saya cek dulu ya di YouTube ya. Ini katanya kurang bagus. Tolong cek. Oke, masih bagus ya. Nah, kemudian saudara, orang-orang Eropa ini memperkenalkan peradaban yang baru. Karena Indonesia, Nusantara, dulu punya suatu peradaban yang luar biasa mulia, yaitu apa, saudara? Peradaban Nusantara, Hindu dan Buddha, zamannya Sriwijaya dan Majapahit. Ya, luar biasa, itu peradabannya mulia. Tapi kemudian orang-orang dari Turki pulang, mereka
bayar upeti, saudara ya, bikin kesultanan Islam, bayar upeti ke keemiran, ke keemiran Ottoman Turki, saudara. Mereka jadi budaknya Ottoman Turki. Kalian diajak jilat pantatnya, silitnya Ottoman Turki, sak kremi-kreminya, sak kaitannya, sak cacing-cacingnya dijilatin, saudara, sama kalian oleh para sultan-sultan kalian. Kemudian para sultan ini berdagang dengan orang-orang Eropa dan mereka berkhianat karena orang Islam itu memang rajin berkhianat. Orang Islam ini sudah biasa berkhianat. Kamu kalau lagi ketemu musuh, kamu langsung menyangkal Allah saja, nanti kan bersyahadat lagi jadi Islam lagi. Boleh, saudara ya. Di dalam Islam itu diizinkan, namanya takiyah, saudara ya. Anda diizinkan seperti itu. Makanya dari mana semangat pengkhianat ini, saudara? Dari Islam, saudara. Anda jangan berkata Indonesia perang lawan Belanda tidak pernah menang. Saking gobloknya, kenapa? Karena banyak pengkhianat, saudara. Kalian punya banyak sekali pengkhianat karena ajaran agamamu. Ya, banyak sekali pengkhianat karena semangat takiyah itu tadi ya. Kalau orang Kristen diajari ya di atas iya, tidak di atas tidak. Bahkan Belanda ketika berdagang dengan orang-orang Bumi Putra, ya iya enggak. Tetapi Bumi Putra ini main belakang, saudara ya, senangnya main bool. Makanya kalian tapi cirit semua, saudara. Kobol-kobol, saudara, dihancurkan, ya kan? Dadu sudah dilempar, kalian nantang perang, maka jadilah perang. Kalau sudah perang, menang perang, yang kalah perang ya jadi budaknya. Anda nggak bisa menyalahkan Belanda, goblok Anda kalau menyalahkan Belanda, otakmu nggak dipakai. Ya, Anda nantang perang, misalnya Anda mau kelahi sama saya, taruhannya uang, rumahmu, yang menang ya dapat semuanya, saudara. Kamu ya pergi dari rumahmu. Siapa suruh kamu nantang saya? Kan begitu, saudara. Nah, makanya kemarin ya, di pesan sponsor, Bom-Bom sama Sofia itu nggak berani tuh saya tantang. Mereka berani cuma ngoceng-ngoceng kayak bencong, kayak banci, saudara ya. Ya maklum nggak punya titik, saudara ya. Punyanya nggak punya titik, nggak punya buah. Punyanya buah dada sama BH. Ya maklum, saudara, kita nggak bisa menyalahkan ya. Karena kalau nggak punya buah, adanya buah dada sama BH, ya begitulah. Ya kan? Karena kalau tantang begitu saya habisin, mereka habis, reputasi mereka remuk semua, saudara. Trinitas ini, saudara ya, bisa lenyap Trinitas dari muka bumi Indonesia, saudara. Saya mah ada urusan Trinitas Wanda, saudara ya, saya libas semua, saudara. Karena Trinitas Wanda ini bikin kekristenan menjadi mengalami penurunan, degradasi. Sejak tahun 325 kekristenan itu mengalami degradasi, saudara. Ya, degradasi, saudara ya, jangan ngomong enggak. Para bishop yang tadinya militan, mereka sekarang cinta duit, saudara. Ya, ngeri, saudara ya. Nah, kita balik. Makanya ya, nggak usah ribut Trinitas Oneness. Ya, beritakanlah Injil. Berbuah lebat, beri makan. Nah, nanti ya lihat gebrakannya Damaris ini ya, bulan September, saudara ya. Mungkin nanti saya mau usulkan beli mobil lagi, saudara. Oh, kita mau punya kapal lagi, saudara ya. Ada yang mau kasih kita kapal, saudara. Saya nggak tahu kasih pinjem atau izin operasional, saya nggak tahu ya. Kita mau kasih kata kapal ya. Wah, Dokter Ria ini nanti akan mengelola ini ya, mengelola kapalnya nih, Dokter Ria nih. Wah, Dokter saya nanti ngelola mobil, ya, Dokter Ria ngelola kapal nanti. Jadi mobil-mobil semua kita nanti dipasarkan ke Dokter Sostenes. Rencana ini baru wacana ya, saudara ya. Nanti kapal Dokter Ria dan tim, nanti ada Dokter Gigi, Dokter Stefanus ya dari Jerman. Masuk, saudara ya, ada dokter mata, ada yang dari Belanda tuh ya, mau, saudara. Wah, luar biasa. Mudah-mudahan kita doakan ya, ini jadi ya, saudara ya. Wah, kalau ini jadi, ini memang luar biasa. Berbuah lebat, saudara ya. Itu jangan ngurusi Trinitas Oneness, penginjilan. Nah, saya tadi kasih tahu Mikana sama beberapa YouTubers yang lain ya. Udah nggak usah ngurusi Trinitas Oneness. Kamu lagi di framing sama Bom-Bom sama Sofia Abdul supaya kamu hancur karena mereka sirik sama kamu, mereka iri sama kamu. Karena kamu sawerannya banyak. Kayak di sini kan sawerannya banyak. Tempat Mikana juga banyak, makanya pada iri nih Bom-Bom sama Sofia Abdul, saudara ya. Udahlah, Anda tinggalkan aja Bom-Bom sama Sofia tuh, mereka itu nggak ada gunanya, saudara. Menangkan jiwa enggak, ya, nggak ada menangkan jiwa, cuman ngoceh-ngoceh, cuman merusak kekristenan. Itu yang orang Inggris yang di Manado, siapa itu, orang Amerika itu juga maki-maki, saudara ya. Saya omelin kamu datang dari Amerika jauh-jauh,
ke Manado, kamu cuma mau rusak kekristenan di Indonesia aja kamu. Tinggalin ya orang-orang yang suka ribut oneness, trinitas, unitarian, tinggalin saja saudara. Mereka akan membawamu ke neraka, tak jamin kamu ke neraka nanti. Neraka itu mulai dari sekarang saudara. Kenapa? Karena kamu tidak berbuah. Ya, sehingga Indonesia yang harusnya kamu tuai di dalam cinta kasih Yesus menjadi neraka bagimu saudara. Karena kemarin ya Papi Daniel Alexander telepon saya, yang mengasih tahu memang saat ini gereja saat yang dihancurkan, supaya para pendeta memberitakan Injil keluar, jangan angker di gereja. Itu yang terjadi dengan kisah para rasul, saudara. Para rasulnya angker di Yerusalem, dipecah, saudara, dianiaya gila-gilaan sehingga mereka semua harus keluar dari Yerusalem. Begitu, saudara ya. Saatnya berbuah. Coba lihat Indonesia mengutus misionari ke Eropa yang namanya Joseph Paulsen. Kita di sini menangkan jiwa, nggak kayak si siapa itu, orang-orang yang katanya ngaku-ngaku, nggak ada buahnya, di Amerika juga nggak ada buahnya. Kita di Eropa, kita baptis orang udah ratusan, saudara, nggak orang imigran, nggak orang bule asli, penduduk aslinya, kita semua baptis semua. Mengapa, saudara? Karena ada buah, karena ada hubungan yang benar dengan Tuhan. Ya, sementara banyak orang dia tidak mau berbuah, cuma ngoceh-ngoceh doang, bacot doang gede, saudara. Nah, makanya ini kalian dikasih Prabowo, Ganjar sama Anies. Anda lihat, yang satu kriminal, ya Prabowo ini kan kriminal, saudara kan. Yang Ganjar kalian dikasih orang munafik, saudara. Yang Anies Anda dikasih disodorin dengan kadrun. Mana yang mau Anda pilih? Malam ini kita akan menakar Prabowo, Ganjar, dan Anies secara khusus. Semua boleh mengemukakan pendapatnya. Bebas, jangan ada yang dimarahi Pak Santiamer ya, boleh ya. Walaupun tidak sama dengan yang lain, jangan dimarahi saudara. Ya, Anda boleh silakan. Dimarahin, kasihan. Ya, karena ini kita malam ini kita mau menakar. Ya, setelah menakar Anda doakan. Ya, karena siapapun yang jadi presidennya, kalian bakal habis pokoknya. Siapapun presidennya, kalian remuk, hanya remuknya mendingan kalau kalian memilih presiden yang tepat. Tapi siapapun presidennya, kalian tetap remuk 2024. Percaya saya, karena gereja tidak bertobat, karena kalian sibuk dengan Trinitas Oneness Unitarian. Kalian tidak mengikuti jejak langkah Nabi ke-26, berdiakonia, bermarturia setiap hari. Lihat kita nanti kopdar, baptisan itu 100 ya, yang dibaptis ternyata Bu Vivin, Pak Alek ini 100 saudara. Ngeri ya, Mikana juga banyak tuh Nuah itu jiwa-jiwa tuh Mikana tuh ya. Anda support Mikana ya, support. Itu Sofia tuh sama Bombom sirik tuh sama Mikana. Mungkin kalah cantik kali ya, istrinya juga kalah cantik Bombom sama Mikana mungkin ya. Makanya jadi sirik begitu, duitnya juga kalah sawerannya. Ya ujung-ujungnya duit lagi saudara ya. Makanya sirik ya. Kalau kita mah saya support Mikana ya. Saya kalau bilang support, saya support beneran ya. Anda support Mikana ya, subscribe, ramaikan saudara ya. Ramaikan channelnya. Karena orang sudah pada nggak berani kemari saudara, beraninya pergi ke Mikana. Nanti kapan-kapan saya akan nyambangi Mikana nanti saudara ya. Luar biasa. Kita akan mulai menakar Prabowo, Ganjar, dan Anies. Silakan Pak Santiamer. Luar biasa. Kau bilang kau menang debat, lawan domba yang sesat. Kau bilang banyak yang tobat.